Vloggers, gimana kabar kalian seminggu ini? Pasti kalian semakin luar biasa kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk sama-sama kita persiapkan hati kita, buku catatan, dan Alkitab kalian. Nah, sama-sama kita berdoa. Thank you Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Kalau sebentar kami mau beribadah, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami siap beribadah ya Tuhan, yang siap sama-sama katakan amin. Shalom, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Come on. Sing it. In the light of your love. You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, for freedom in your grace. Music, I will praise you, dance in the beat of your love, by the power of your freedom, dance in the beat of your love. You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, for freedom in your grace. Sing it, God is my joy. God is my joy. God is my joy. With the music, I will praise you, dance in the beat of your love, by the power of your freedom, dance in the beat of your love. Oh, oh, over me, I know your love is always over me. Oh, oh, over me, your love is over me. I'm free today. Sing it one more time. Oh, oh, over me, I know your love is always over me. Oh, oh, over me, your love is over me. I'm free today. Come on, everyone, move your body. With the music, I will praise you, dance in the beat of your love, by the power of your freedom, dance in the beat of your love. With the music, I will praise you, dance in the beat of your love, by the power of your freedom, dance in the beat of your love. Hallelujah. Woo. Masih lebih semangat lagi bisa dong buat Tuhan. Come on. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku
Kau akan kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruhlah duka dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Come on, I'm dead. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Musik memuji Tuhan, yes. Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Nyanyikan bersama-sama. Puji nama Tuhan kita. Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Dan izinkan kami untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku, sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Walau badai menerpa di hidup kami Tuhan, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Oh, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Kami gak mau Tuhan, Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu.
di dalam kehidupan kami. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapa-Ku dan Raja-Ku, dan Kau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu Kami gak bisa jauh dari-Mu. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Kami tak mampu jauh dari-Mu. Hadirat-Mu Tuhan yang kami rindukan. Kau ditinggikan, Kau yang dimuliakan Tuhan. Benar Tuhan, kami gak mampu. Kami gak mau Tuhan jauh dari-Mu. Terima kasih buat Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. ku tak mau, Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. sekali lagi katakan. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu.
Peluk aku, kasihi aku, biar ku merasakan dekapan kasih-Mu. Peluk aku, kasihi aku, sungguh ku merindu bersama-Mu Tuhan, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadirat-Mu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Peluk aku, kasihi aku, biar ku merasakan dekapan kasih-Mu. Peluk aku, kasihi aku, sungguh ku merindu bersama-Mu Tuhan, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadirat-Mu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Tuhan, bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Kau selalu hadir di hidupku. Kau selalu hadir di hidupku. Yesus, kami perlu. Yesus, kami perlu.
bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkan ku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkan ku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkan ku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkan ku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Kau selalu hadir di hidupku. Kau selalu hadir di hidupku. Thank you Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau setia, Engkau selalu adil, Engkau selalu benar dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami buka hati kami lebar-lebar, berikan kami telinga seorang murid, hati yang lembut, biar setiap kebenaran firman-Mu bisa tertanam, bisa bertumbuh, dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Urapi setiap hati dan pikiran kami, biar kami hanya terfokus dan tertuju hanya kepadamu. Sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu kekuatan kami. Sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang akan membawa kami berjalan naik Tuhan. Firman-Mu yang akan membawa kami menjadi dampak. Firman-Mu Tuhan yang memampukan kami dan membawa kami makin bersinar terang untuk menjadi dampak buat sekeliling kami. Tuhan Yesus, kami buka hati kami lebar-lebar dan Roh Kudus biar Engkau bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami. Urapi mulut lidah bibir hamba, biar apapun yang disampaikan bukan berasal dari hikmat manusia, tapi apa yang menjadi isi hati-Mu itu bisa disampaikan kepada seluruh teman-teman Army of God di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Halo Army of God, senang bisa berjumpa dengan kalian hari ini ya. Walaupun kita berjumpanya online. Saya mau mengucapkan thank you buat Pastor Maria yang sudah memberi saya kesempatan untuk khotbah, sharing firman Tuhan untuk ibadah Army of God di regional Jatim, Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara Barat ya. Hari ini saya dikasih judul temanya Spread the Word atau menyebarkan firman Tuhan. Pada saat kita mau menjadi saksi Kristus, pada saat kita benar-benar mau menjadi dampak bagi orang lain, itu tidak terlahir dari apa yang berasal di luar kita. Tapi itu lahir inside out dari apa yang ada di dalam kita. Firman Tuhan ada berkata,
Tidak ada pelita yang ditaruh di bawah tempayan atau tidak ada pelita yang ditaruh di bawah gantang. Itu ada di kitab Lukas dan itu ada di kitab Markus. Sinar terang itu selalu ditaruh di atas kaki Dian. Biar sinarnya berguna bagi orang lain. Tapi buat kita anak muda, kata bersinar terang saat-saat ini kita berada dalam fase yang bingung. Bersinar terang itu seperti apa sih? Saya menemukan ada dua hal. Bersinar terang karena Tuhan. Bersinar terang sesuai arus dunia. Sesuai keadaan sekarang ini. Kalau anak-anak muda kita, semua anak muda, di pandangan kita bersinar tuh pandangan kita tuh apa? Satu, kita tuh pintar, berhikmat, itu bersinar. Terus kedua, apalagi sih kalau bagi pandangan kita bersinar terang itu famous, terkenal, punya follower banyak, bunyinya K gitu ya. Bukan lagi 100 atau 1K, mungkin bisa 10K, 90K gitu ya. Apalagi bunyinya sudah mulai jutaan follower. Di pandangan kita bersinar itu cantik atau ganteng. Di pandangan kita bersinar itu punya banyak uang men. Di pandangan kita bersinar itu apa? Kalau foto gua masuk Instagram, likes-nya banyak. Kalau YouTube gua juga likes-nya banyak. Bila perlu dislike-nya nggak ada, kayak begitu ya. Terus di pandangan kita bersinar itu, nih yang lagi famous kemarin di YouTube juga sempat lagi viral apa. Gua ini nggak punya pacar, kayak begitu ya. Dari umur sekian selalu ada pacar, famous, terkenal. Itu bersinar di mana-mana. Buktinya banyak kok cowok mau sama gua. Buktinya banyak kok cewek mau sama gua. Terkenal gua. Famous. Follower banyak. Kalau kemana-mana, boleh sini dong. Minta foto dulu dong. Kamu yang itu ya. Kamu kan bintang Instagram itu ya. Selebgram itu ya. Atau kamu kan yang TikTok itu ya. Kayak begitu ya. Bagi kita sering sekali melihat kata bersinar itu seperti itu. Atau ini nih, juga satu hal yang jadi viral. Menjadi rusak, kayak becoming bad guy, bad girl, atau bad boy, itu bersinar. Semakin kita bandel, semakin kita wow, kelihatannya cowok banget gitu ya. Punya pacar gak cuma satu karena banyak yang suka gitu. Terus juga bisa gaya-gayaan, kayak begitu. Itu bersinar. Tapi di pandangan Tuhan bersinar itu beda. Bersinar itu di pandangan kita terlalu self-center. Aku, diriku, aku lagi, milikku, semuanya demi aku. Kadang berat loh. Bersinar hanya berpusat di diri sendiri. Tidak ada dampak. Tidak ada buah yang kita hasilkan untuk orang lain. Bersinar yang diinginkan Tuhan itu selalu menjadi dampak. Tidak terfokus pada diri sendiri. Tuhan mau gak kita bersinar? Salah gak kita bersinar? Salah gak kita berpintar, berhikmat? Bahkan Tuhan yang memberikan hikmat. Bahkan Tuhan yang memberikan kepintaran. Kalau hari ini engkau dikasih talenta sama Tuhan. Kalau hari ini engkau diberikan sebuah talenta bermusik, skill musik, bahkan kemampuan jadi content creator, bikin YouTube. Terus ya engkau punya, walaupun mungkin ya kayak ada artis gak ganteng, gak cantik, yang nyanyi Aku Bukan Boneka tuh kayak ya itu. Itu kan gak ganteng, gak cantik tapi famous gitu. Dikaruniai talenta, mungkin kamu bisa ngelawak, mungkin kamu bisa masak. Itu pun dari Tuhan. Tapi bedanya apa? Kalau yang dari Tuhan bersinar,
itu menjadi dampak buat orang lain dan dampaknya positif. Dan itu berbuah dan berkati orang lain. Tapi kalau kita bersinar dengan pandangan kita sendiri dan berfokus pada diri kita sendiri, self-center banget. Hasilnya beda jauh, men. Tuhan mau gak kita bersinar? Mau dan sangat mau. Makanya dia berkata seperti ini. Terang itu tidak ditaruh di bawah gantang, tapi ditaruh di atas kaki Dian. Biar anak-anak Allah dinyatakan, biar terangnya dinyatakan, biar berdampak bagi orang lain. Itu kerinduan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Tapi karena kita salah menyikapinya, ya dampak yang kita berikan nggak sedahsyat itu. Ataupun dahsyat tapi hasilnya feedbacknya negatif. Sekarang ya, kita anak-anak muda kepingin banget jadi bersinar. Penampilan dari atas ke bawah, harus wow. Bila perlu punya, ya dikit-dikit lah, punya AJ gitu ya. AJ itu apa? Air Jordan, kayak gitu ya. Ya haruslah biar bersinar, biar keren, biar hype. Salah nggak? Nggak salah, tapi itu bukan fokus kita. Kita itu karena kita menanggapinya biar bangga, biar show off, biar mendapat perhatian, biar mendapat power, kayak begitu ya. Biar diriku dipuaskan. Saya pernah nggak di masa-masa seperti itu? Apalagi lagi masa-masa naksir seseorang ya. Naksir A. Pokoknya biar kepingin dilihat sama si A itu. Keren banget dong. Bisa macem-macem. Bisa ini, bisa itu. Kepingin show off kayak gitu ya. Kepingin mendapat perhatian. Tidak banyak juga yang destruktif sama dirinya sendiri untuk mendapatkan perhatian. Gimana? Jadi bad boy, bad girl, biar dapat perhatian. Karena kalau udah dapat perhatian itu keren. No. Saya mau bilang, kalau engkau berada dalam rencana Tuhan, kalau engkau berada dalam visinya, kalau kita juga berada dalam setiap rencananya dijadikan maksimal dalam kehidupan kita, pasti hidup kita akan bersinar terang. Katakan amin. Hari ini saya mau bahas gimana cara kita hidup bersinar terang. Mari kita buka di Efesus 5. Kita akan bahas ayat per ayat, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-21. Mari kita buka sama-sama Efesus 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan ya. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang pertama, kalau kita mau hidup bersinar terang bagi Tuhan, hidup kita menjadi dampak biar terangnya bercahaya dalam kehidupan kita. Tidak ada jalan lain. Yang pertama, kita harus hidup dalam kasih-Nya. Kita harus hidup dalam hadirat-Nya. Di ayat pertama dan kedua di sini ditulis, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tapi sering kita gak hidup dalam kasih Allah. Sering kita tinggalkan kasih-Nya. Seberapa banyak kita di masa-masa pandemi ini gak perlulah Tuhan-Tuhanan lagi. Gua dengan cara gua bisa kok bersinar terang. I can do it by myself.
Gak pakai Tuhan-Tuhanan. Aku punya kok pacar. Aku ini pinter. Sekolah online. Gak sekolah aja aku udah pintar kok. Kayak begitu. Aku bisa kok jadi terang. Aku bisa sukses kok dengan caraku sendiri. Tapi hidupmu gak akan pernah maksimal. Karena hidup yang maksimal, yang berbuah, buahnya itu lebat dan manis dan dampaknya itu besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hidupmu benar-benar live the fullest life. Itu hanya didapatkan dalam kasih Tuhan. Itu hanya didapatkan saat kita hidup dalam kasih-Nya. Saya mengajak buat teman-teman Army of God di tempat ini, yang selama ini mulai kecewa sama Tuhan, mulai undur sama Tuhan, mulai tinggalkan Tuhan. Ayo kembali. Dia mengasihi kita. Dia menyayangi kita. Saya benar-benar bilang di masa pandemi ini bukan hal yang mudah buat saya. Banyak keputusan-keputusan yang harus diambil. Terutama saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pengusaha, banyak keputusan-keputusan pekerjaan yang harus saya ambil. Itu gak mudah buat saya. Sering saya berlutut di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, aku gak sanggup Tuhan. Aku gak sanggup Tuhan jalan sendiri. Aku gak sanggup Tuhan jalan sendiri. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku perlu Engkau. Di situ dia jamah saya, hadiratnya memenuhi saya. Di situ saya bilang, Tuhan aku tahu dalam kelemahanku lah kuasa-Mu menjadi nyata. Ada kasih-Mu dalam hidupku. Ini yang memampukanku berjalan. Ini yang memampukanku berjalan. Kalau ada beberapa orang bilang, Dre, kamu ini luar biasa loh dalam menyikapi fase pandemi ini. Dalam menyikapi ini. Gimana kamu bisa menyikapi ini? Saya selalu bilang, saya gak sanggup sebenarnya. Banyak keputusan saya tuh sudah kepingin pusatnya diri saya sendiri. Tapi apa yang menyanggupkan saya? Kasih Tuhan. Beberapa waktu lalu ada seorang pegawai bank, kayak begitu, staff marketing bank, chat saya, kita sudah kenal dari beberapa tahun lalu, dan dia cuma bilang, kok sorry aku harus izin, aku pamit ya kok, aku sudah gak lagi berada di bank ini karena saya nasabah bank itu. Loh, kenapa kamu resign? Sebenarnya gak mau resign sih kok, cuman ya apalagi di situasi pandemi ini gak berani untuk resign. Tapi ada keputusan-keputusan yang harus aku ambil. Terus ngobrol lebih banyak lagi, lebih dalam lagi saya ngobrol sama dia. Sudah yakin ngambil keputusan untuk resign. Sudah tak pikirin matang-matang sih kok. Ada yang beberapa menjadi ganjalan. Ya saya kenal sama dia, beberapa kali juga saya ajak ke gereja dan sebagainya. Saya ngomong sama dia, ya bawa dalam doa ya. Dibawa dalam doa ya dulu, pastiin cari Tuhan. Nangis dia, kasih emotikon nangis. Aku udah lama gak ke gereja, bagaimana cara juga mau ke gereja. Masih ada online, ada hadirat Tuhan di sana. Terus dia tanya sama saya, kok ya apa ya kok, caraku, aku benar-benar mau ngambil keputusan ini tapi benar-benar ragu, maju mundur salah. Saya cuma mau bilang, kamu nih selama ngadepin pandemi ini bagaimana? Bagaimana kok? Kok rasanya kamu ya masih tough, masih kuat, masih ada dampak yang dikasih, hubungan juga masih bisa dijaga dan sebagainya. Aku masuk ke dalam hadirat Tuhan. Aku banyak waktu berdoa, aku cari dia. Di ayat 1 dan 2 ini dikatakan apa? Hiduplah di dalam kasih.
mau jadi anak-anak terang, mau bersinar terang, hiduplah dalam kasih. Saya ngomong sama dia, hiduplah dalam kasih Tuhan. Malesku, ibadah online itu gak enak. Ya, gak nyaman. Perjuangkan demi pertumbuhan rohanimu. Perjuangkan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Cari dia, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kamu minta resep pemikiran kayak apapun, gimana caranya biar bisa bersinar terang, biar bisa mengambil keputusan yang benar di tengah pandemi, di tengah situasi yang susah kayak begini, hanya di dalam Tuhan. Saya cuma mau bilang seperti ini, justru dalam situasi yang kita benar-benar in the darkest hour, situasi terjepit, situasi yang gak enak, disitulah terang Tuhan bercahaya dalam kehidupan kita. Disitulah terang yang Tuhan salurkan lewat kehidupan kita itu akan benar-benar bercahaya. Di dalam situasi susah, di dalam situasi terhimpit. Tapi di situ juga akan terlihat kualitas kita siapa sebenarnya. Hari-hari ini kualitas hidup kita, kualitas hidup teman-teman Army of God semua akan terlihat jelas. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau masih setia? Pegang imanmu sama Tuhan. Masih hidup dalam kasih-Nya? Masih hidup dalam rencananya atau tidak? Ini akan terlihat jelas. Kasih-Nya selalu ada. Ia selalu setia dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus kembali dalam kasih-Nya. Ayat yang ketiga, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Di sini dikatakan apa? Percabulan dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan disebut pun jangan di antara kamu, apalagi dilakukan. Kalau hari-hari ini teman-teman ada yang jatuh dalam dosa, saya bilang, ayo bangkit kembali. Kembali sama Kristus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kembali sama Dia. Masih ada masa depan yang penuh pengharapan dan gilang gemilang yang Dia mau berikan dalam kehidupan kita. Tapi yang Dia mau pastikan, terang itu tidak ditutupi oleh sarang laba-laba, tidak ditutupi oleh debu, tapi benar-benar itu terang itu bercahaya. Gimana caranya? Hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus. Yang pertama hidup dalam kasih Tuhan. Yang kedua adalah hidup kudus. Ayat yang keempat dikatakan apa? Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Demikian juga perkataan kotor. Stop it man. Keren lu ngomong kotor. Bangga lu bisa meso kayak gitu. No. Apalagi useless. Perkataan kosong. Kalau engkau mau bersinar, izinkan Tuhan. Sucikan dan kuduskan mulut kita. Jaga perkataan kita. Dengan ucapan syukur. Sebaiknya gak usah meso-meso lagi. Gak ada keren-kerennya lah. Biasa kok, umum. Semuanya kayak begitu. Terus kamu mau mengutuki dirimu sendiri gitu. Terus kamu tidak mau membangun satu hal yang baik dalam hidupmu. Ucapan syukur itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jaga mulut kita. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah
sebagai anak-anak terang. Sebenarnya saat saya merenungkan firman Tuhan, kenapa sih terang seseorang itu bisa padam? Itu bukan karena Tuhan tinggalkan mereka. Itu karena keputusan pribadi. Terang dalam hidup seseorang, ya mungkin masih ada, tetapi glorinya, kemuliaannya seperti hilang. Dampak positifnya, pengurapannya sudah gak ada. Itu bukan karena Tuhan tinggalkan, tapi karena apa? Keputusan kita. Coba kita evaluasi hati kita. Apakah kita masih bersinar terang sesuai rencana Tuhan? Hidup dalam kasih-Nya, hidup dalam kekudusan, menjaga setiap perkataan kita, tingkah laku kita. Atau kita ya di sampulnya doang, kayak begitu. Di depannya aja kelihatannya bersinar terang, follower makin nambah, konten-konten makin digemari, gua masih makin pintar dan sebagainya. Tapi saya kasih tahu, sinar yang memudar biasanya terbungkus dalam pembenaran-pembenaran diri sendiri. Saya kasih tahu, orang yang sinarnya mulai memudar, dia mulai benarkan diri sendiri. Dia selalu ngomong, I'm fine. Without God, I'm still fine. Gak Tuhan-Tuhanan lagi, aku masih oke. Biasa sinar yang memudar itu kenapa? Di saat kita jatuh, kita tidak kembali kepadanya. Justru kita tenggelam dalam pembenaran. Gak apa-apa lah ya, wajar lah ya. Gak ada tuh semua manusia yang bisa benar-benar sempurna. Guys, hati-hati. Itu kita mulai tinggalkan Tuhan. Iya betul. Kita gak ada yang bisa benar-benar sempurna. Tapi kita harus hidup dalam Dia. Harus hidup dalam kasih-Nya. Di situ terangnya akan bercahaya. Betul, kita bisa hidup dengan cara kita dan semau kita. Tapi kalau kita mau hidup yang benar-benar berdampak, live to the fullest life in Christ, gak ada cara lain selain kita hidup dalam Dia. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Firman Tuhan bilang, perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu tidak berbuahkan apa-apa. Dampaknya seperti ya ditiup angin hilang. Tapi itu tidak membangun satu hal yang kekal dalam setiap kehidupan kita. Tidak membangun satu hal yang glory dalam kehidupan kita. Glory. Kenapa gak ada glory? Karena perkenanan Tuhan gak ada di sana deh. Perkenanan Tuhan gak ada di sana. Buahnya apa yang Tuhan bilang? Berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Buahnya indah sekali saat kita hidup benar-benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-12. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu nasihat yang terakhir. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Poin berikutnya apa? Perhatikanlah kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Orang bebal tuh gimana? Ditegur sudah gak mau.
Pokoknya aku ya aku, caraku ya caraku. Kita jatuh, ayo kembali, enggak mau. Dinasehatin, enggak mau. Kalau kita kayak gitu, kita jadi bebal, kita keraskan hati kita. Kita gak akan bisa menjadi anak-anak terang. Tapi saya harap di waktu-waktu ini, biar Roh Kudus jamah hati kita sekali lagi. Biar Roh Kudus lembutkan kita sekali lagi. Biar bukan hati kita yang keras ini kembali dilembutkan dan biar kita merasakan kasih Tuhan. Kita mau ambil komitmen sekali lagi. Seperti di ayat yang ke-14 dikatakan apa? Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya di antara kamu. Bercahaya atas kamu. Kalau kau sudah jatuh, bangkit lagi. Kalau kau sudah undur sama Tuhan, dari Tuhan, lari cari Dia saat ini. Jangan tinggalkan Tuhan jauh-jauh. Kok Tuhan masih mau terima aku apa adanya enggak? Dia sayang banget sama kita. Dia sayang banget sama kita. Dia mau hidup, kasih kita hidup yang berkelimpahan di dalam kasih-Nya. Di dalam kasih-Nya. Ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mau bersinar terang? Maksimalkan waktu yang Tuhan kasih dengan baik. Jangan setiap hari Mobile Legends aja dari pagi sampai malam. Drama Korea aja. Dari Crash Landing on You, dari Itaewon Class. Terus dari apa yang sekarang, It's Okay Not to Be Okay, kayak begitu bahkan. Lanjut lagi ke drama berikutnya. Apalagi drama berikutnya? Wah, aku Netflix-an terus, YouTube-an terus, nonton podcast kok. Asik-asik kok podcastnya, nonton YouTube gaming kok. Waduh, tiba-tiba nonton YouTube gaming gak kerasa sudah 5 gaming, habis itu sudah habis nonton YouTube. Wah, hati ini terbakar. Lanjut kok, gas. Tak mainin apa yang ku pelajari di YouTube, tak praktekkan. I want to be pro. Wos, mau jadi pemain pro kok. Yang cewek, waduh kok nilai-nilai kehidupannya dalam film Korea itu banyak banget kok. Gila kok, cowoknya ganteng sekali kok. Aduh Park Seo Joon, aduh Kim So Hyun gitu ya. Wah, gila kok filmnya keren banget. Guys, saya kasih tahu, hiburan perlu. Tapi pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu yang kau harus cari kerja, cari kerja. Waktu yang kau harus kuliah, kuliahlah online. Waktu yang kau harus sekolah online, sekolahlah online. Jangan dipakai jatuh dalam dosa, jangan dipakai untuk mengerjakan hal yang sia-sia. Jangan buang-buang waktu itu. Lakukan, kerjakan. Kalau engkau perlu hiburan, it's okay, nonton. Ko Andre emang nonton Korea? Nonton dong, Running Man nonton. It's okay not to be okay nonton. Main Mobile Legends gak bisa kayak gitu. Main Call of Duty? Main. PUBG udah pensiun gitu. Ya, hiburan boleh, tapi pergunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Di situ engkau akan menjadi terang. Engkau akan bersinar terang. 17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini nih ayat yang ke-18. Agak molor dikit, enggak apa-apa deh, minus-minus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh oleh Roh Kudus. Army of God, ya sok-sokan, saya bilang, anak, ya kita mau sok-sokan, saya juga pernah kok di fase itu. Taruh botol, gaya, minum, biar show off. Jack D, Johnny Walker, ataupun aku bersinar kok, aku generasi bintang, kayak begitu ya. Taruh, sama teman-teman, mulai congkaknya kok taruh rokok Marlboro gitu, kok sebut merek gitu ya, bahaya ini. Biar gaya foto, biar dilihat kok, aku ini belum punya pacar, kalau enggak
ngerokok, nggak minum, nggak manly kok, nggak cowok. Sorry ya, yang setengah-setengah juga minum kok kayak gitu. Itu bukan patokanmu. Itu bukan patokanmu, kamu kelihatan dewasa, kelihatan mature. Kenapa kamu show off di IG? Ya, biar gaya, biar diakui sudah 18 plus kok. Kayak begitu. Yang 18 plus yang konyol-konyol juga masih banyak kok. Itu bukan patokan kedewasaanmu. Itu bukan patokan kau akan bersinar terang. Di saat saya dulu hidup dalam dosa, hidup saya, saat saya suka mabuk-mabukan, saat saya suka minum dan sebagainya. Bagi saya itu justru masa-masa tergelap dalam hidup saya. Bukan masa-masa yang terang dalam hidup saya. Bukan masa-masa yang berdampak dalam hidup saya. Saya gak pernah mau ngulangin itu lagi. Enggak, no. Itu tidak menyenangkan. Dapat pacar, boro-boro. Lihat kerjaanmu mabuk aja. Apa yang mau dibanggain? Kayak begitu ya. Nilaimu, kebanggaanmu, sok-sokanmu. Terang itu bukan dilihat dari hal-hal kayak begitu. Tapi terang itu inside out dari apa yang kita bangun di hadapan Tuhan. Ayat 19, dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkan perkataan yang positif, pujian dan ucapan syukur. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saya undang pemusik dan penyembah untuk maju ke depan. Kita mau akhiri firman Tuhan hari ini. Guys, mungkin ada di beberapa hal hari ini saya tahu Roh Kudus berbicara di tengah hati dan pikiran kita. Ayo, jangan kita bebal. Kita buka hati kita lebar-lebar. Kalau kita jauh dari Tuhan, hari ini mari kita semua sama-sama kembali ke dalam hadirat-Nya. Kita cari Dia, kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Dan biar benar-benar kasih-Nya memenuhi hati dan pikiran kita. Dan biar benar-benar hidup kita menjadi dampak untuk kemuliaan nama-Nya. Mari kita teduhkan hati kita. Mari kita teduhkan hati kita. Biar Roh Kudus lembutkan setiap hati. Baik engkau yang ada di rumah melihat ini. Biar Roh Kudus melembutkan hatimu. Kalau engkau jatuh. Kalau engkau sudah jatuh akhir-akhir ini. Seperti di ayat yang ke-14 itu berkata, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Segala cita-citaku. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu ya Tuhan. Menjadi milik-Mu. Jadikan aku terang-Mu. Jadikan aku terang-Mu. Di situasi kayak begini Tuhan, jadikan aku terang. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi
rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terang Di tengah kegelapan dunia. di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Tuhan, Mari kita taruh tangan kita di dada. hidupku. Kita nyanyikan lagu ini dengan lembut. Kita buka hati kita lebar-lebar di hadapannya. Serahkan hidup kita sekali lagi kepada Tuhan. Buat engkau yang jatuh, mari kembali kepadanya. Buat engkau yang telah kehilangan kasih Tuhan, buat kau yang telah undur dari Tuhan, dengan segala kerendahan hati kita datang ke hadapannya. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, inilah kerinduanku. Tuhan, Mari kita angkat tangan kita. Mari kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. bagimu. Bagimu Tuhan seluruh. Saya mau mengajak buat teman-teman, mungkin di beberapa area kalian sudah jatuh hari ini. Di area kekudusan, kalian melakukan kecemaran. Di area perkataan dan lidah, mungkin kalian juga tertemplak karena banyak waktu yang kita buang dengan sia-sia. Hari ini waktunya kita kembali sama Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Di tempat di mana engkau melihat streaming ini, angkatlah tanganmu. Katakan sama Tuhan, Tuhan, ini aku, ampuni aku dalam setiap dosaku, setiap pelanggaranku. Aku kembali kepadamu Tuhan. Seluruh hidupku kuserahkan padamu. Buat engkau yang telah jatuh dalam dosa seks, saya tahu banget ada engkau yang jatuh dalam dosa seks selama beberapa bulan ini. Baik engkau pria, baik engkau wanita, hari ini kembali sama Tuhan. Tuhan tidak pernah tolak kamu. Dia sungguh mengasihi engkau. Kembali
Kembali sama Tuhan. Jangan lakukan dosa itu lagi. Kembali sama Tuhan. Sungguh kembali sama Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupanmu. Cari pemimpinmu di tempat di mana engkau digembalakan. Kembali sama Dia. Izinkan Tuhan lawat hatimu. Izinkan Tuhan restorasi hidupmu. Sungguh masa depan itu masih ada di dalam Dia. Kembali sama Tuhan, temui pemimpinmu. Akui gak apa-apa. Akui gak apa-apa, tapi tinggalkan dosa itu. Hiduplah dalam kekudusan. Tuhan mau kasih sebuah rencana dalam hidupmu yang benar-benar. Bukan mau kasih, Dia sudah punya rencana. Hanya itu tidak bisa digenapi sepenuhnya, tidak bisa digenapi seutuhnya. Karena kita tinggalkan Dia dan kita hidup dalam kecemaran. Tuhan mau pakai engkau dahsyat. Tuhan mau pakai engkau naik dan bukan turun. Dan saya berdoa buat engkau yang hari ini mencari pembenaran dirimu dalam minuman keras, dalam rokok dan sebagainya. Itu tidak menentukan kualitas hidupmu, tapi Tuhan yang akan menentukan kualitas hidupmu. Engkau melakukan itu semua, engkau destruksi hidupmu, engkau hancurkan hidupmu. Kenapa? Karena engkau mau cari perhatian. Engkau menyembunyikan inferiority-mu dalam satu hal-hal yang kelihatannya gagah, yang kelihatannya sombong, yang kelihatannya keren. Tapi sebenarnya hatimu kosong. Hari ini kembali sama Tuhan. Tuhan, buat orang-orang yang seperti itu, jamalah hati dan pikirannya Tuhan. Setiap luka yang mereka alami, setiap mungkin ada penolakan dari orang tua yang mereka alami Tuhan, itu disembuhkan, itu dipulihkan oleh kasih Kristus. Tuhan, biar rencana Tuhan digenapi dalam sepenuhnya dalam hidupmu. Hai pria-pria, hiduplah kudus. Hiduplah kudus. Rencana Tuhan besar di hidupmu. Rencana Tuhan besar di hidupmu. Di masa pandemi ini Tuhan lagi siapin hatimu. Tuhan lagi siapin hidupmu. Kembali dalam hadiratnya. Jangan tinggalkan Dia. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Biar pujian penyembahan kembali ke dalam setiap hati, dalam setiap perkataan, mulut, lidah, bibir, Army of God di tempat ini Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lagi sekali kita katakan bagimu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh. Genapi seluruh rencana-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari Army of God yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Dia Allah yang setia dan adil dan benar. Dia Allah yang mengasihimu. Biar ini berkat terbaik dalam hidupmu diberikannya kepadamu. Biar setiap rencananya digenapi sepenuhnya, seutuhnya, dengan indah dalam setiap kehidupanmu. Biar sukacita damai sejahtera-Mu berlimpah. Biar setiap janjinya menyertai hidupmu, perkenanannya benar-benar mengikutimu ada dalam hidupmu dan pengurapannya yang memampukanmu. Terimalah berkat ini, terimalah sukacita ini, terimalah damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap keluar masukmu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu dan setiap kehidupanmu.
dibawa naik dan bukan turun, berjalan dari kemuliaan demi kemuliaan. Bagi setiap kita yang terima berkat ini, mari kita sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you guys. Tetap stay faithful dalam setiap ibadah. God bless you, see you. Wow, gimana? Keren kan ibadah hari ini? Pasti kalian mendapatkan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Tetap semangat ya menjalani hari-hari kalian dan jangan lupa mengikuti CG secara online seperti biasanya. Dan bagi kalian yang mau join CG ataupun mau mengetahui info lebih lanjut tentang CG, kalian bisa langsung menghubungi nomor yang ada di sebelah sini. Dan bagi kalian yang mau memberikan persembahan, kalian langsung bisa mentransfer ke nomor rekening yang sudah disediakan. See you next week and God bless you! Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan. Setiap hari Kamis pukul 7.30 malam, live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat mengirimkan direct message di Instagram @pslanitan. Mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Jatim Bali Nusa dan YouTube GMS Australia. Dan untuk mendapat update video khotbah Pastor Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube Pastor Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda masing-masing. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA di nomor rekening 088 2199 345 atas nama GRJ Mawar Sharon. Berikut QR Code gereja lokal Anda masing-masing. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771.